Muhammad Rasulullah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi yang sama-sama kita hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita Kiai Haji Khairul Muttaqin LC Hafiz, alhamdulillah pada pagi hari ini sudah berada di tengah-tengah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah kajian Bapak Syukur, insyaallah senantiasa ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah pada pagi hari ini yang sangat membahagiakan, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia sehingga sampai saat ini kita masih diberikan hidayah, masih diberikan wilayah dan juga masih diberikan kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu. Salam dan salawat semoga juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua. Dan insya Allah kita berdoa juga semoga kita juga senantiasa istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah kita menjalankan salah satu ibadah sholat subuh secara berjamaah, dan pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan kajian pada subuh yang sangat spesial yang insya Allah nanti disampaikan oleh beliau, yaitu tafsir surah Al-Kautsar yang di Al-Quran adalah surah nomor 108 yang terdiri dari 3 ayat, dan kebetulan juga ini berkaitan dengan momen Idul Kurban yang insya Allah kita laksanakan secara bersama-sama. Untuk menambah keberkahan majelis kita hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti setelah sesi penyampaian materi dari Ustaz, nanti kita berikan waktu untuk sesi tanya jawab. Silakan simak materinya dan nanti misalkan ada yang perlu disampaikan atau dibenarkan, silakan disampaikan. Selanjutnya waktu kami persilakan kita berdoa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ittihad yang Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita di pagi hari ini dengan ketaatan, dan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan hambanya itu adalah dia diberi taufik untuk senantiasa menggunakan umurnya melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah, dijauhkan dari bermacam-macam kerusakan dan perbuatan maksiat. Maka setiap kali kita melakukan ketaatan untuk Allah, harus kita hadirkan dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita. Begitu pula saat manusia cenderung kepada perbuatan dosa dan maksiat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menghinakannya. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menepis orang-orang yang menyangka bahwa kemuliaan itu ada pada harta dan kedudukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu
ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya ya, dengan harta, dengan kedudukan, fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan Tuhan telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun ketika ujian itu berupa sedikit rezekinya, fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Dia mengatakan bahwa Tuhan telah menghinakanku. Tidak seperti itu. Persepsi yang benar adalah di balik saat Allah senantiasa mendorong kita untuk melakukan ketaatan, itulah sebetul-betulnya cara Allah memuliakan kita. Begitu pula sebaliknya saat kita terjerembab dalam kehinaan, dalam dosa dan maksiat, sesungguhnya saat itu Allah menghinakan kita. Na'udzubillah min dzalik. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia model yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita, agar kita bisa menyesuaikan kehidupan kita dengan model yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Beliaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bosan-bosan lidah kita untuk menyampaikan salam dan salawat kepada beliau, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada siapapun yang senantiasa berittiba kepada beliau. Insyaallah kita termasuk di dalamnya. Hadirin jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan mengkaji surat pendek yang barangkali menjadi salah satu surat favorit kita ya, terutama saat sholat mepet waktunya ya. Ini biasanya menjadi surat paling favorit karena ayatnya pendek ya, dan singkat begitu ya. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk mempelajari, memahami dan juga berusaha untuk mengejawantahkan surat ini dalam majelis yang mulia ini, dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita yang nyata. Saya ajak jamaah semuanya untuk mengikuti bacaan saya sebelum kita sama-sama mempelajari surat yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat ini para ulama tafsir mengatakan surat Madaniyah, sebagian mengatakan bahwa surat ini surat Makkiyah. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berada di masjid ya, saat mendapatkan bermacam-macam celaan, mendapatkan bully, mendapatkan hinaan, termasuk hinaan yang dilancarkan oleh seorang musyrikin, seorang musyrikin Quraisy namanya Al-As bin Wa'il. Dia mengatakan bahwa Muhammad itu abtar. Abtar itu maknanya adalah berasal dari kata batara yang maknanya binatang yang terputus ekornya ya, binatang yang enggak punya ekor. Nah, itu namanya abtar ya. Kemudian istilah ini digunakan untuk siapapun dari orang-orang yang hidup pada masa itu ya, yang tidak memiliki anak laki-laki, yang tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Karena menurut mereka, kalau orang itu tidak punya keturunan laki-laki,
sudah habis riwayatnya, tamat riwayatnya. Karena nasab itu adalah kepada laki-laki. Ya, sehebat apapun istri kita, tetap nasab itu kepada kita. Nggak mungkin nasab itu kepada perempuan. Begitu ya. Maka Al-As bin Wa'il mengatakan Muhammad abtar, dan ini disampaikan kepada semua. Ngapain jadi pengikut Muhammad? Muhammad itu abtar, orang sudah terputus, habis dia. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia biasa, beliau sedih. Sedih dikatakan bahwa Muhammad itu sudah habis riwayatnya, sejarahnya, silsilahnya sudah selesai. Karena semua anak laki-laki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya meninggal dunia waktu mereka masih berumur dini, masih kecil. Maka ini dibuat bulian oleh orang-orang Quraisy, Muhammad abtar, jadi viral gitu ya. Muhammad itu abtar, Muhammad itu abtar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja sedih. Tapi begitulah ya, Nabi mengajari kepada kita saat sedih, saat pilu, ya larinya kepada Allah, larinya ke masjid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid, kemudian beliau mengalami sedikit kantuk. Ya, maka Al-Imam Ibnu Katsir dalam bukunya, dalam tafsirnya mengatakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk, lalu id aghfa ighfa'atan, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit terkantuk, ya, ngantuk. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga dari kantuknya dan kemudian tersenyum. Ya, jadi kalau mimpinya Nabi itu mimpi wahyu, semua mimpi Nabi itu wahyu. Beda dengan mimpi kita ya, naik gunung kemudian jatuh, mimpi kawin lagi gitu ya, beda sama kita ya, hasil lamunan. Kalau mimpinya Nabi itu walaupun sebentar itu adalah wahyu. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum ya, dan sahabat-sahabat memperhatikan, ini ada Rasulullah kok bangun tidur ya, bukan ikut terus mandi ya. Bangun tidur tersenyum gitu loh, ada apa ini Rasulullah? Maka sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma adhakaka, apa yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa baru saja aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, 3 ayat yang disebut dengan surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi sekali lagi, kalau sedang dirundung duka, ya kalau sedang sedih, kalau sedang baper, ya larinya kepada Allah. Dan kemudian hiburannya apa? Hiburannya adalah Al-Qur'anul Karim. Itu selalu begitu Rasulullah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, selalu idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Nabi itu setiap kali ditimpa perkara, terutama perkara-perkara yang besar, beliau langsung kemana larinya? Faza'a ila shalah. Beliau bangkit untuk salat, ya, untuk salat. Jadi bukan mencari solusi lewat Mbah Google ya, tapi salat dulu, ya, salat dulu. Dan seringkali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu saat itu. Ini menjadi pelajaran besar buat kita semuanya. Begitu cara kita mengatasi masalah. Kalau kita pengen seperti Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, gitu ya. Lari kepada Allah, baca Al-Quran dengan tadabbur, dengan tartil. Itu nanti Allah akan memberikan kepada kita 1001 solusi dan ketenangan dalam jiwa. Ya. Maka Nabi SAW kemudian menyampaikan surat ini kepada sahabatnya, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi surat ini para jamaah sekalian mengajarkan pula kepada kita ya tentang sikap kita saat kita dihina, saat kita dicaci, saat kita dimaki. Ya. Maka pertama yang harus kita ingat adalah bahwa nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita dalam hal ini Rasulullah itu jauh lebih banyak daripada
apa yang diterima berupa cacian, makian, hinaan, bulian dan lain sebagainya itu kecil dibanding dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita. Ya, kecil itu. Maka saat kita mendapatkan kesulitan, jangan fokus kepada kesulitan itu, pasti kita makin merana, makin baper, makin sedih. Ya. Tapi fokus kita itu kepada apa? Kepada solusi. Kita ingat nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada musibah yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ayat ini mengajarkan kepada kita saat kita mendapatkan hal-hal semacam itu, maka berfokuslah untuk membangun prestasi. Jangan fokus pada hinaan, cacian, bulian. Justru orang yang seperti itu, kata Nabi, kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Nabi terus berbuat, Nabi terus berdakwah, Nabi terus melakukan bermacam-macam kebaikan, maka justru orang yang menghina, mencaci, memaki, mencibir itulah dia sendirinya akan kecewa. Baik jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas surat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar. Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah melimpahkan pemberianku kepadamu yang sangat banyak. Dalam kaitannya dengan ini, Al-Imam Ibnu Katsir beliau menyebutkan dalam kitab tafsirnya, ya, Al-Kautsar itu maknanya adalah nahrun wa'adanihi rabbi. Beliau mengatakan wa nahrun, dia itu adalah sungai atau bengawan atau apa namanya yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Taridu alaihi ummat, yang semua umatku nanti akan meminumnya. Ya. Sedangkan gelasnya itu sebanyak adadun nujum, sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Jadi ini memang keistimewaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu telaga, ya, bengawan, telaga yang namanya telaga Al-Kautsar. Telaga itu nanti setiap orang yang diakui sebagai umatnya Nabi kelak akan diberikan minuman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari telaganya ini, di tengah semua manusia yang jumlahnya mungkin triliunan kehausan, kepanasan. Ya. Maka kelak umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ya, jangan sampai kita tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dihalangi untuk meminum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa namanya, telaga itu sampingnya, bibirnya itu terbuat dari al-lu'lu', terbuat, ya, dari permata yang sangat indah, masya Allah. Dan kata beliau, faman syariba minhu, barang siapa meminum walaupun itu seteguk, la yadma'u ba'dahu abada, dia tidak akan mengalami kehausan selama-lamanya. Ya. Maka berusahalah kita untuk benar-benar diakui, walaupun nggak ada KTP-nya, kita diakui menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak akan dipanggil kita. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui umatnya dari mana? Dari tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Ya, tandanya apa? Tandanya ada putih-putihnya yang disebut dengan al-ghurr. Makanya Nabi itu dikenal nanti beliau itu adalah Sayyidul Ghurril Muhajjalin. Orang yang wajahnya itu bercahaya,
bercahaya bekas wudu. Jadi bekas wudu umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti memberikan dampak cahaya, dan itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada cahayanya, ada nurnya, ya. Itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kemudian para ulama tafsir yang lain mengatakan Al-Kautsar seperti halnya disebutkan oleh buku tafsir Al-Wasit, ya. Beliau mengatakan Al-Kautsar itu maknanya sighat katsrah, jamak katsrah, yang maknanya sesuatu yang banyak. Jadi makna Al-Kautsar itu maknanya adalah pemberian Allah yang berlimpah ruah, yang enggak putus-putus kepada Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya adalah telaga Kautsar itu. Karunia Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa sejak beliau di dunia sampai nanti di yaumil qiyamah. Itu karunia Allah tidak pernah putus-putus kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Allah Subhanahu wa taala berikan beliau pengasuh terbaik, kakeknya, pamannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan miskin papa, lalu Allah Subhanahu wa taala jodohkan beliau dengan Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terdesak, terhimpit, terancam, Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kota Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Ini semuanya adalah karunia yang besar. Ini semuanya adalah karunia yang agung yang disebut sebagai Kautsar. Katsir ketika diikutkan dengan sighat fa'al jadi Kautsar yang maknanya jamak katsrah. Pemberian yang enggak ada putus-putusnya, pemberian enggak ada habis-habisnya, dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama apa? Terutama karunia berupa kemudahan, wa nuyassiruka lil yusra. Kata Allah dalam surat Sabbihis, ya, Al-A'la, wa nuyassiruka lil yusra. Muhammad, kami mudahkan engkau wahai Muhammad untuk yusra, untuk melakukan bermacam-macam kebaikan, ketaatan, berdakwah. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita harus merubah mindset kita. Mindset tentang sesuatu yang banyak, sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat. Itu jangan hanya kita pandang itu dari sisi materi. Kita pandang dari sisi keuntungan dunia. Itu terlalu kecil. Ya, itu terlalu kecil. Yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau baca sejarah sirah nabawiyah, justru dalam kaitannya dengan dunia ini banyak kesulitan-kesulitan, ya, banyak kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Inna a'tainakal kautsar, kami berikan engkau sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat. Yang diterima oleh Rasulullah SAW itu adalah kemudahan di dalam melakukan kebaikan, melakukan dakwah dan lain sebagainya. Sama dengan surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya Allah kepada mereka. Jalan siapa? Para nabi. Jalan para nabi itu enggak jarang. Nabi itu yang beberapa nabi saja, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Yang lain jalan para nabi itu jalan yang penuh onak dan duri. Tapi mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk taufik untuk melakukan kebaikan, menebarkan dakwah, ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebut orang yang dikaruniai oleh Allah kesabaran, bahkan bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Itu dia telah mendapatkan bagian yang besar dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Idfa' billati hiya ahsan. Muhammad, balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim.
Maka yang terjadi, orang yang engkau dengan dia itu tadinya musuhan menjadi teman yang dekat. Selanjutnya Allah katakan apa? Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Enggak ada yang bisa memiliki sifat-sifat seperti ini kecuali orang yang sabar. Ya, wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim. Enggak ada yang bisa menerima sifat ini kecuali orang yang mendapatkan bagian besar. Bagian besar karunia Allah yang agung. Begitu pula Nabi mengatakan kaitannya dengan ilmu. Ya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran. Para nabi itu tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warrathul ilm. Para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu, barang siapa bisa mengambil ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, faqad akhadahu bihadzin wafir. Sungguh dia dikasih kekayaan yang besar. Kekayaan yang besar. Gitu kan? Nabi SAW mengatakan, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Barang siapa yang di pagi-pagi hari dia memiliki badan yang sehat, nggak kurang satu apa, jantungnya normal, matanya normal, telinganya normal, badannya normal, ya. Kemudian apa? Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Kemudian aminan fi sirbi, lingkungan RT RW-nya, negaranya, bangsanya aman. Wa indahu qutu yaumihi, dia memiliki apa yang bisa dimakan hari ini saja, bukan sampai bulan depan. Hari ini saja. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Maka seolah-olah dia telah menggenggam dunia dengan seluruh isinya, digenggam dalam genggaman tangannya. Bahagia banget. Dia dikasih oleh Allah dunia dan seluruh isinya. Ya. Bahkan kita sholat qobliyah subuh tadi, sholat fajar tadi, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh, sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, itu pahalanya jauh lebih besar daripada dunia dan seluruh isinya. Masya Allah. Maka persepsi kita tentang keberuntungan, tentang nikmat ini harus kita luruskan. Sebagaimana Allah nggak pernah menyebut Qarun itu dikasih nikmat Allah yang besar, nggak nikmat istilahnya. Allah nggak pernah mengistilahkan Fir'aun dikasih nikmat besar, nggak pernah. Ya. Maka kita kembali ke ayat ini. Al-Kautsar di sini maknanya adalah kebaikan-kebaikan yang tidak ada batasnya. Kebaikan yang sebenar-benarnya, kebaikan nikmat karunia itu adalah dimudahkan kita untuk melakukan kebaikan, ketaatan, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kebaikan yang sangat banyak. Inna a'tainakal kautsar. Ya, intinya hadirin rahimakumullah, Allah di sini menyampaikan kepada nabinya, memberikan motivasi jangan terlalu sedih, dibully, dihina ya oleh orang yang namanya As bin Wa'il yang diviralkan tadi. Ya, sebab apa? Karunia Allah limpahkan kepadamu jauh lebih banyak. Nikmat Allah jauh lebih banyak dibanding dengan bulian-bulian itu. Ya, sehingga ketika kita mengagungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, sedikit kita mendapatkan musibah, ujian, cobaan, itu menjadi kecil nilainya. Menjadi tidak bernilai sama sekali bahkan. Ya. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah, saat kita mendapatkan kesulitan, ingatlah bahwa nikmat Allah yang diberikan, yang tersisa untuk kita itu jauh lebih besar. Ya, inna a'tainakal kautsar. Maka saya teringat dengan salah seorang tabi'in namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini ya adalah kemenakan dari Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, karena beliau adalah putra dari Asma, ya, Asma binti Abu Bakar. Nah, maka Urwah bin Zubair ini diutus oleh salah satu penguasa pada zamannya untuk pergi ke Baghdad, ya, kalau tidak salah negeri Baghdad, ya. Kemudian beliau melakukan perjalanan cukup jauh sehingga kakinya terluka. Lukanya ini makin lama makin membengkak, makin membesar. Ya, saat beliau sampai di sana,
maka dipanggilkan tabib terbaik. Dan tabib ini memvonis bahwa kaki Urwah ini harus diamputasi. Maka saat itu nggak ada bius. Yang ada apa? Yang ada khamr. Ya, yang ada minuman keras supaya mabuk sehingga ketika diamputasi itu nggak sakit gitu loh. Dan kondisi seperti ini orang boleh minum khamr. Kenapa? Untuk tujuan medis yang terpaksa. Tapi kata Urwah bin Zubair, demi Allah aku nggak akan meminum setetes khamr pun. Maka wahai tabib, perhatikan, saat aku sedang sholat khusyuknya, ambil kakiku. Maka ketika tabib ini memperhatikan Urwah sedang khusyuknya sholat, dipotong kakinya. Dan tidak ada keluhan sama sekali. Darah mengucur deras dari kakinya. Setelah selesai sholat, dia berkata, wahai tabib, kemana kakiku? Sebelum engkau menguburnya, saya ingin melihat kakiku itu. Ya. Maka kakinya yang telah terpotong itu ditimang-timang. Wahai kaki, engkau telah mendahului menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bersaksilah di hadapan Allah bahwa engkau tidak pernah sekalipun melangkah ke tempat maksiat. Engkau tidak pernah digunakan si empu kaki ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau hanya digunakan untuk kebaikan, untuk ketaatan, pergi ke masjid, melakukan silaturahim, melaksanakan perintah atasan dan sebagainya. Ya. Maka sebelum dikubur dia mengatakan, terima kasih ya Allah, engkau telah berikan kepadaku badan yang utuh ini. Engkau hanya ambil satu kaki saja, dan engkau masih sisakan semua anggota tubuhku. Masya Allah, luar biasa. Ketika beliau sampai di Madinah kembali, maka beliau punya anak kalau tidak salah dalam riwayat itu 12. Anak yang paling kecil ini main-main dengan kudanya, lalu ditendang kudanya sampai anaknya Urwah ini meninggal. Begitu pula dia berkata, terima kasih ya Allah, engkau hanya ambil satu anak saja, engkau masih sisakan untukku 11 anak. Jadi 12 diambil satu, tinggal 11, masih 11. Justru yang diucapkan adalah terima kasih. Ya, nah ini kisah para salafus soleh yang sangat luar biasa. Terkadang kita diambil sedikit saja harta kita, anak kita sakit, istri kita sakit, kita kekurangan sedikit uang, kita mengeluh luar biasa. Padahal apa yang disisakan Allah untuk kita jauh lebih banyak daripada yang diambil. Nah, prinsip inilah yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Muhammad, inna atainakal kautsar. Bulian, cacian, makian, tuduhan, tukang sihir itu kecil dibanding nikmat Allah yang dilimpahkan kepadamu wahai Muhammad. Terutama nikmat nikmat nubuwah, nikmat terakhir, nabi menjadi nabi terakhir. Ya, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Sungguh karunia Allah kepadamu itu sangat besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat selanjutnya, fasalli li rabbik. Fasalli li rabbik wanhar. Ya. Kalau tadi menghadapi bulian, cacian, makian tadi, ingat nikmat Allah. Yang kedua dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal itu adalah salat. Ya, salat itu ibadah terbaik. Salat itu ibadah yang Masya Allah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahabbul a'mal ilallah. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah salat. Baik salat yang wajib juga termasuk salat-salat yang sunnah. Fasalli li rabbik. Ya. Maka menghadapi cacian, bulian, makian, tuduhan, fasalli li rabbik. Sebab kita ini lemah. Kita ini lemah kalau kita tidak bersama-sama dengan Allah. Demi Allah kita nggak punya kekuatan apa-apa. Demi Allah kita ini lebih lemah daripada seonggok debu sekalipun. Kapan kita menjadi kuat? Kita menjadi kuat saat kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selumpuh apapun orang, selemah apapun orang itu, kalau dia bersama dengan Allah, dia akan kuat. Ya. Maka akseslah kekuatanmu
mengambillah kekuatanmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Fasholli li rabbik. Salatlah li rabbika, ya, semata-mata untuk Tuhanmu. Fasholli li rabbika. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aqrabu ma yakunul abdu ilallah wa huwa sajid. Keadaan yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah itu adalah saat dia sujud. Fajtahidu fid doa, maka bersungguh-sungguhlah engkau berdoa kepada Allah saat sujud. Lamakan sujudmu. Kata para ulama, perkara urusan problem itu gak akan betah tinggal lama-lama di pundaknya orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apapun problem kita, selagi kita masih punya jidat, selagi kita masih punya lantai, masih punya sajadah, insya Allah, ya, semua bisa selesai. Semua bisa selesai dengan penyelesaian yang terbaik. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbik. Dan ini ada catatan li rabbik. Kenapa kalau kita sholat itu suka kabur-kabur, suka hilang-hilang, suka ngelamun-ngelamun? Coba kita jujur saja, sholat subuh tadi berapa persen yang kita itu fokus? Berapa persen? Kita nggak tahu. Mungkin ada yang di atas 50%, mungkin ada yang di bawah 40%, mungkin, ya. Kenapa? Karena sholat kita bukan di rabbik. Sholat kita belum murni ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, belum fokus untuk Allah. Jadi jemaah sekalian, kita ini sudahlah di antara waktu kita 24 jam ini, ya, kebanyakan bukan untuk fokus konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudahlah, saat kita sholat itu fokuskan sholat kita li rabbik, untuk Tuhanmu. Fasholli li rabbik. Maka sholat itu yang paling banyak lafaz zikirnya itu adalah Allahu Akbar. Supaya apa? Kita menepis semua urusan-urusan kita di luar Allah Subhanahu wa taala. Mau transaksi nilainya 5 miliar, kecil itu. Ya. Mau dapat uang sekian M, kecil itu. Kita urusan dengan orang kecil, kita ada janji dengan orang kecil, semuanya kecil. Semuanya kecil. Yang besar apa? Allahu Akbar. Lupa lagi kita mau rukuk, Allahu Akbar. Lupa lagi, hilang lagi, mau sujud, Allahu Akbar. Sujud lagi, sujud, hilang lagi, bangun dari sujud, Allahu Akbar. Paling banyak Allahu Akbar. Supaya apa? Kita tetap membesarkan Allah. Fasholli li rabbik. Sudahlah, katakan kepada diri kita, kamu ini sudah macam-macam urusan itu kan di luar semuanya. Tolong untuk 5 menit ini, tolong untuk 7 menit ini li rabbik saja. Untuk Tuhanmu saja. Fasholli li rabbik. Ya, maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Lihatlah, kalau kita lihat sirah nabawiyah, bagaimana Nabi SAW menanamkan cinta salat ini kepada sahabat-sahabatnya, sehingga ketika para sahabat-sahabat Nabi memiliki kecintaan yang besar, ya, dengan pekerjaan-pekerjaan dunia. Waktu itu mabuk masih belum dilarang. Ya, di awal-awal Islam itu mabuk belum dilarang. Makanya sahabat-sahabat Nabi juga dulu sebelum dilarang khamr banyak yang mabuk. Sampai kemudian apa? Ada sahabat yang terhuyung-huyung ketika sholat karena masih mabuk. Sholat baca al-kafirun muter-muter, wala ana wala antum wala, nggak habis-habis ini. Ya, maka kemudian turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan dekat-dekat dengan salat sedangkan engkau mabuk. Ya. Saat itu sahabat berpikir, kalau lagi mabuk nggak boleh salat. Jadi mendingan apa? Mendingan nggak usah mabuk tapi sholat, ya, daripada mabuk tapi nggak boleh sholat, gitu kan? Coba kalau ayat itu turun di zaman sekarang, mendingan nggak usah sholat, mabuk aja gitu ya. Ya, tapi karena Nabi SAW berhasil menanamkan rasa cinta yang besar dengan sholat terhadap sahabatnya, mereka sampai berpikir mendingan nggak usah mabuk daripada nggak boleh sholat.
maka mereka tinggalkan. Itu pun ayat ini belum tegas mengatakan bahwa mabuk khamr itu haram. Ya. Sampai Umar bin Khattab waktu itu beliau juga sebelum ayat ini turun, ayat larangan khamr itu turun, beliau juga mabuk gitu ya. Beliau mengatakan Allahumma bayyinni anil khamri bayanan syafian. Dalam diri Umar itu ada, ya Allah, jangan-jangan memang khamr itu nggak bagus gitu ya. Maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, terangkan kepadaku yang jelas, boleh nggak sih khamr itu, gitu kan? Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan. Baru Madinah banjir oleh khamr. Ya, banjir oleh khamr. Jadi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat ini media, di samping mendekatkan diri kepada Allah juga media tarbiyah. Ya, tarbiyah robbaniyah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita Rasulullah, "Fasholli li rabbika." Kalau kamu salat, salatmu itu li rabbika. Yang bikin kita enggak khusyuk itu karena salat kita bukan li rabbika. Kita salat masih membesarkan uang, masih membesarkan bisnis kita, masih membesarkan pekerjaan kita. Kita salat masih membesarkan yang lain-lain, kita mau beli mobil, ngelamun masa lalu dan lain sebagainya. Fasholli li rabbik, ini kata kuncinya, ini solusinya, fasholli li rabbik. Ya. Kemudian Allah mengatakan ayat berikutnya wanhar. Makanya di sini para mufassirin mengatakan fasholli li rabbik ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir dan lain-lain, ini maknanya salat Idul Adha. Ini makna yang lainnya, itu makna umum yang saya sampaikan di awal tadi. Ini makna khususnya fasholli li rabbika wanhar. Oleh karena itu barang siapa yang memotong kurban, memotong binatang sebelum salat Idul Adha, maka itu tidak bisa disebut kurban. Kemarin baru saja ada jamaah saya tanya ke saya, ya, dia motong dam sebelum tanggal 10. Bagaimana hukumnya Ustadz? Ya, hukumnya itu bukan dam atau bukan kurban, ya, dam tamattu. Sebab apa? Ya, dam atau kurban itu dipotongnya mesti hari nahar. Hari nahar itu apa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kalau sudah dipotong sekarang itu namanya makan-makan, barbeque, bukan kurban atau dam. Sebab ayatnya ada fasholli, salat Idul Adha, wanhar, baru kemudian potonglah kurban itu, wanhar, dan berkurbanlah. Maka memang ketika Idul Adha itu kita dianjurkan untuk tidak makan dulu, beda dengan Idul Fitri ya. Sebab apa? Makannya nanti makan kurban, binatang kurban itu. Oleh karena itu dalam kajian fikih Idul Adha itu sholatnya dianjurkan untuk dipercepat karena perut lapar, gitu kan. Kalau Idul Fitri diperlambat nggak apa-apa. Kalau Idul Adha dianjurkan untuk dipercepat, ya, dipercepat supaya apa? Supaya cepat kita motong kambing, sapi dan sejenisnya ini supaya kita bisa makan. Dianjurkan begitu, kita berpuasa sampai kapan? Sampai selesai sholat Idul Adha. Nah, begitu jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ibadah yang sangat mulia. Ini ibadah yang sangat luar biasa. Sampai dalam kajian fikih Imam Abu Hanifah, kurban ini hukumnya wajib. Kalau di kita kan sunnah muakkadah, ya. Kalau dalam madhab Abu Hanifah ini hukumnya wajib. Wajib itu istilah, sunnah muakkadah itu wajib, ya. Dalam istilah fikih Imam Abu Hanifah. Sehingga Nabi SAW sangat menganjurkan umatnya, man kana indahu sa'ah, barang siapa yang punya keleluasaan. Para ulama mengatakan keleluasaan di sini apa? Ketika kita masih ada yang dimakan untuk hari ini, tabungan kita itu cukup untuk membeli kambing walaupun kecil, binatang kurban walaupun kecil, maka kita terkena hadis ini, man kana indahu sa'ah walam yudhi, dia nggak mau berkorban,
Dia nggak mau melakukan ibadah kurban ini. Padahal dia ada yang dimakan dan di tabungannya itu masih ada 3 juta, masih ada. 3 juta dapat kambing nggak kira-kira? Dapat kambing ya? Kambing dapat lah, sedang-sedang dapat ya. Maka kata Nabi, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku ini. Pergi sana. Ini kan kayak diusir gitu kan? Ini kayak diusir. Maka para ulama mengatakan orang itu ketika masih ada yang dimakan, terus dia masih menyisakan harta senilai 1 ekor kambing, maka dia termasuk orang yang sangat dianjurkan. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan wajib hukumnya kurban itu. Ya. Minimal apa? Minimal satu keluarga itu satu. Minimal satu keluarga itu satu keluarga kita, istri, anak-anak. Dan kalau kita korban 1 ekor kambing, ya, kemudian kita niatkan ini dari saya dan semua anggota keluarga, itu sebetulnya sudah mencukupi. Jadi dalam kaitannya dengan kurban ini ada 2, ada qadrul kifayah wal idza, ya. Cukup, kalau dibilang cukup itu cukup. Ya. Kemudian ada yang ziyadah. Kalau kita memang anak kita punya uang sendiri mau kurban juga nggak apa-apa juga. Tapi sebetulnya cukup kalau misalnya orang itu nggak punya duit kecuali bapaknya doang. Insya Allah istrinya dapat pahala, anak-anaknya dapat pahala, keluarganya dapat pahala. Sebab Nabi SAW saat berkorban beliau mengatakan hada min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, taqabbal, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad, gitu kan? Itu qadrul idza, sehingga sudah cukup sebetulnya. Maka jemaah sekalian, coba kita periksa tabungan kita. Ada yang hafal tabungannya nggak? Saya nggak hafal karena terlalu banyak, masya Allah, luar biasa. Ya, setelah kita periksa tabungan kita, alhamdulillah masih ada 5 juta, masih ada 10 juta, masih ada bahkan puluhan juta. Nggak apa-apalah. Ya, nggak apa-apa. Ini sebagai bukti, karena kata Nabi SAW, di hari itu tidak ada amalan yang lebih baik daripada min ihraqid dam, daripada mengalirkan darah. Jadi amal yang paling baik di hari nahar dan hari-hari tasyrik itu adalah mengalirkan darah. Mengalirkan darah maknanya apa? Menyembelih binatang kurban. Nah, begitu ya, menyembelih binatang kurban. Nggak ada amal yang lebih dicintai Allah di hari nahar dan hari tasyrik itu melebihi kita memotong binatang kurban. Ya. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ya, kalau kita cek tabungan kita, alhamdulillah masih ada 5 juta. Kebangetan deh. Kalau kita lihat hadis Nabi itu kebangetan banget gitu loh. Kalau orang itu masih ada yang dimakan, masih menyisakan yang cukup untuk berkurban, dia nggak mau melakukannya, itu kebangetan banget. Sampai Nabi mengatakan fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan musollaku, tempat sholatku. Pergi, diusir ya dari musallanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Terlalu pelit, kebangetan banget pelitnya, gitu ya. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, meskipun kita tahun lalu sudah berkurban, nggak apa-apa, kita kurban lagi sampai ya kita terus dikasih kemampuan, kita terus melakukan ibadah kurban. Dan ini ibadah yang sangat spesial. Bahkan disebut secara langsung oleh Allah wanhar. Wanhar di sini maknanya adalah kurban, berkurbanlah, udhiyah, melakukan ibadah udhiyah, melakukan ibadah kurban. Jadi istilah kurban itu ada nahar, ada dabah. Nahar itu untuk apa? Untuk binatang yang dipotong dengan cara berdiri. Saya dulu di Saudi 2 tahun ya, belajar di sana. Jadi sering ke maslah itu maknanya tempat pemotongan. Ya, itu kalau onta itu dipotong nggak usah pakai jagal-jagal, diikat-ikat, seret gitu aja. Dipotong saat dia berdiri. Nah, kemudian dia jatuh. Itu namanya nahar. Sedangkan dabah itu maknanya seperti sapi dan kambing kita itu. Ya, dipotong dalam keadaan dia dirobohkan dulu gitu ya, itu namanya dabah. Kalau nahar dipotong sambil berdiri, itu wanhar ya. Apapun itu di bulan ini kita sangat dianjurkan, di bulan Dzulhijjah, hari nahar dan hari tasyrik nanti, sekali lagi untuk melakukan
ibadah kurban. Dan kurban ini beda dengan zakat jamaah sekalian, ya. Kalau kurban itu boleh kita memakannya. Kalau zakat kan kita nggak boleh makan sama sekali. Kalau kurban itu syariatnya fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Yang berkorban itu disunahkan untuk makan. Kecuali korbannya korban nadar ya. Saya nadar tahun depan saya korban, itu nggak boleh. Tapi selain korban nadar, dianjurkan pemilik binatang itu untuk ikut memakannya, menyimpannya, menghadiahkannya. Jadi sebetulnya posisinya kalau masjid ini adalah penerima amanah, ya, penerima amanah kurban. Makanya panitia nanti kalau bisa bertanya kepada yang berkurban, kira-kira pesan apa, gitu ya, pesan apa namanya, kepalanya atau pesan apa, pahanya atau pesan apa, ditanya seperti itu. Tapi jangan sampai kita yang berkorban itu saya pesan kepala, kemudian paha, depan belakang, dua-duanya, pesan ikannya juga, jeroannya juga, ya udah potong aja sendiri kalau begitu. Ya, jadi akad kita itu akad amanah, jemaah sekalian ya. Oleh karena itu panitia korban ini mesti ketika menerima binatang korban itu akadnya adalah akad amanah. Ya, kalau dia pesan sesuatu kita kasih, karena itu haknya dia sebetulnya. Sebab apa? Sebetulnya yang dianjurkan dalam berkorban itu pemilik korban itu motong sendiri. Tapi siapa yang berani motong sapi sendiri? Ya, siapa? Motong jago aja nggak berani gitu kan? Ya, maka sebetulnya panitia itu adalah wakil. Makanya panitia korban beda dengan panitia zakat. Kalau panitia zakat amil itu berhak, tapi kalau panitia korban nggak berhak sama sekali, nggak berhak apa-apa. Ya, maka dalam kajian fikih bahkan nggak boleh kita ngasih upah kepada panitia atau jagal itu dari dagingnya, ya itu tidak diperbolehkan. Makanya ya, pasti ada biaya operasional ya, tambahan biaya operasional. Sapi, patungan sapi 3 juta tambah operasional 200, nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya jagal dan panitia itu nanti mendapatkan fasilitas dari situ, bukan dari binatang kurbannya itu, bukan, itu tidak diperbolehkan sama sekali. Ya, jadi beda. Kemudian kalau zakat ya itu jelas asnafnya, orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, kepada 8 innamas shadaqatul fuqara wal masakin, 8 itu. Tapi kalau kurban lebih bebas, kita hadiahkan kepada ya tetangga kita non muslim, nggak apa-apa kurban itu. Kenapa? Di situ dianjurkan untuk memakan sebagian, menyimpan sebagian, juga menghadiahkan. Sebagian disimpan, sebagian dimakan, sebagian dihadiahkan, gitu ya. Nggak apa-apa. Namanya dihadiahkan kepada orang kaya, nggak apa-apa. Ada orang miskin, ya dia korban binatang, ya kambing yang kurus. Si kaya ini nggak mau berkorban. Boleh nggak si miskin ini menghadiahkan hadiah daging kambingnya yang kurus tadi kepada orang kaya? Boleh, bebas dalam hari ini, ya. Tapi kalau zakat nggak boleh, harus tidak boleh keluar dari asnaf yang 8 tadi, ya. Kemudian juga kurban ini sekali lagi ya berbeda dengan zakat. Kalau zakat panitia berhak untuk mendapatkannya. Panitia zakat itu panitia tetap, Pak, bukan panitia dadakan, maaf. Ini kaitannya dengan zakat ya. Jadi saya menganggap kalau panitia tahunan orangnya ganti-ganti itu bukan panitia zakat itu. Ya, bukan panitia zakat. Zakat itu yang tetap kayak ya gitu. Dewan zakat nasional itu las itu yang orangnya tetap, memang dia sehari-hari ngurusi zakat, itu berhak. Tapi kalau cuma dadakan, tahunan, itu namanya bukan panitia zakat. Ya, panitia zakat itu yang tetap, komisi tetap gitu ya. Seperti las dan lain sebagainya itu berhak. Korban juga sama, apalagi korban. Jadi panitia korban itu dia sebagai wakil dari orang yang berkorban itu untuk melakukan pemotongan dan pendistribusian. Begitu pula kita, Pak, sebagai orang yang berkorban, ketika kita mengamanahkan korban kita itu akadnya amanah, ya kita serahkan saja. Ya.
Kenapa? Ya itu sebagai wakil kita. Jangan kemudian kayak tadi, kita menyerahkan binatang korban tapi mintanya macam-macam, semua diminta. Jangan lupa sampai kepala-kepalanya nanti, sampai kuku-kukunya nanti diantar ke rumah saya. Udah potong aja sendiri kalau seperti itu. Ya. Jadi ketika kita mengamanahkan sudah, kalau kita memang pesan sesuatu ya silahkan, karena itu memang dianjurkan. Kita dianjurkan untuk memakan sebagian kurban yang kita potong itu. Ya. Tapi ketika kita sudah mengamanahkan kepada panitia, sudah nggak usah kita ikut campur. Daging saya yang mana tadi, campurannya itu mana itu, nggak usah. Artinya kita 100%. Kayak saya bawa kurban dari Depok, ini ada 4 sapi sama berapa puluh ekor kambing. Ya, saya nanti pulang ke kampung untuk mewakili mereka melihat. Nah, karena di kampung ya nggak mungkin saya kirim dagingnya ke sini. Mereka menyerahkan itu sebagai amanah 100%. Ya, jadi mereka nggak nuntut macam-macam. Kenapa? Ini adalah amanah. Sebagai wakil nanti saya jadi wakilnya, saya pulang ke kampung untuk menyaksikan pemotongan itu. Makanya tetap saja nanti orang yang mewakilkan atau orang yang mengamanahkan binatangnya di sini dianjurkan saat pemotongan itu dia hadir, datang untuk menyaksikan binatangnya dipotong, gitu kan? Binatangnya dipotong sangat dianjurkan. Kemudian tadi yang kedua, dia dianjurkan untuk memakan walaupun sedikit dari hasil binatang korbannya itu, walaupun sedikit. Makanya panitia nanti tolong konfirmasi satu persatu. Bapak titip apa, Bapak minta apa, kasih. Ya, kasih apa yang dia minta. Gitu kan? Baik jemaah sekalian, washolli li rabbika wanhar. Jadi sudah saya sampaikan tadi hukum kurban, kemudian bagaimana tata cara pelaksanaannya dan lain sebagainya. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau engkau melakukan itu wahai Muhammad, justru orang-orang yang membencimu, syani'aka, syan, orang yang membencimu itu huwal abtar, dia sendiri dia akan terputus kebaikan-kebaikannya. As bin Wa'il dan kawan-kawan tadi menjadi orang yang sama sekali nggak punya kebaikan selanjutnya. Makanya ini memberikan optimisme kepada kita yang diuji oleh Allah, mungkin nggak punya keturunan, nggak punya anak dan lain sebagainya. Jangan pesimis. Masih banyak kok amal-amal yang bisa melanggengkan kebaikan-kebaikan kita setelah kita meninggal dunia kok. Nggak cuma anak. Rasulullah nggak punya anak laki-laki, tapi kebaikannya Rasulullah tiap detik mengalir, ya, mengalir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholat, kita ngaji, kita haji, kita taklim, Rasulullah mendapatkan royalti kebaikannya. Sebab apa? Beliau inilah yang memulai semua kebaikan itu. Maka bagi kita yang diuji oleh Allah, mohon maaf, nggak punya keturunan, jangan pesimis. Masih banyak amalan-amalan yang lain yang bisa menggantikan posisi anak. Kita berdakwah, kita menyebarkan ilmu, kita mewakafkan harta kita, ya. Paling enggak kan kata Nabi 3 itu. Anak yang saleh itu udah pasti ilmu yang bermanfaat dan sedekah yang jariyah, sedekatin jariyah. Ya, justru orang yang membencimu itu wahai Muhammad huwal abtar, dia sendiri orang yang terputus kebaikan-kebaikannya. Setelah dia mati, dia nggak punya apa-apa lagi. Baik, ini saja jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah kajian kita pada pagi hari ini, pembahasan tentang surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita tentang ilmu ini dan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz. Masya Allah, demikian paparan yang sangat mendalam dari tafsir surah Al-Kautsar. Semoga apa yang sudah disampaikan Ustaz tadi memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini kita ada sesi tanya jawab ya Ustaz ya? Iya, mungkin sesi pertama 2 pertanyaan dulu. Mungkin dari jemaah yang perlu ditanyakan. Baik, Pak Pagi, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama, isinya 2. Sebenarnya saya punya 3 pertanyaan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz.
di awal tafsir Ustaz mengatakan bahwa para ulama berselisih tentang surat Al-Kautsar ini apakah termasuk suratul Madaniyah atau suratul Makkiyah. Nah, kalau kita tadabburi misalnya dari struktur suratnya yang pendek walaupun tidak diawali dengan ya ayyuhan nas, dan salah satu asbab nuzulnya bahwa ayat ini diturunkan lantaran Rasulullah dibully oleh seorang yang terlalu memuliakan nasab laki-laki, yang mafhum mukhalafahnya berarti menghinakan nasab wanita, dan kebetulan itu kan salah satu pola pemahaman jahiliyah waktu masih di Mekah. Hingga pertanyaannya adalah, bolehkah kita menyimpulkan bahwa surat Al-Kautsar ini adalah surat Makkiyah? Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi lupa? Yang kedua, tadi Ustaz mengatakan bahwa pengertian dari Al-Kautsar ada dua. Yang pertama, Al-Kautsar itu adalah suatu telaga yang Allah sediakan untuk Rasulullah dan umatnya di yaumil akhir nanti. Yang kedua, berdasarkan salah satu sifat kaidah dari bahasa Arab tadi, Ustaz mengatakan bahwa Al-Kautsar itu merupakan nikmat yang banyak yang mungkin dari asal kata kasir ya, Kautsar kasir. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua umat Rasulullah SAW itu diperbolehkan minum di telaga Kautsar tersebut? Karena saya mendengar salah satu hadis yang mengatakan bahwa malaikat menghalau beberapa kaum yang mau minum di situ. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kau usir umat? Itu termasuk umatku juga. Maka setelah itu Allah menjelaskan bahwa itu memang umatmu, tapi yang minum gitu. Begitu banyak hadisnya. Itu yang kedua. Dan mohon maaf nih Pak MC, langsung aja tiga misalnya sudah siap. Yang ketiga tadi Ustaz mengajarkan secara sunnah kita tidak makan dulu sebelum sholat Idul Adha, ya kan? Dianjurkan agar kita makan dalam kurban kita, gitu kan? Tapi kondisi sekarang sulit Ustaz untuk memakan kurban kita untuk sarapan, karena selesainya ini potong sampai jam 9, matahari udah tinggi juga gitu. Itu bingungnya saya seperti itu gitu. Jadi yang pasti yang kita makan buat sarapan itu bukan kurban kita gitu. Ya, karena saya bingung juga, ada beberapa Rasulullah atau memuliakan tahunya, dia motong kambing dulu sampai sempet-sempetnya, itu saya bingung gitu. Zaman sekarang ngomongin masaknya masak diapain gitu. Apa ada dikasih kuah lalu dikasih langsung disajikan ke tamunya, itu Masya Allah secepat itu kan proses pemotongan dan penyajian makanan kurban untuk tahu gitu kan. Itu aja seperti itu, tiga pertanyaan pemahamin mudah-mudahan dipahami. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, jadi yang pertama tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ya, ini perbedaan khilaf para ulama dibahas secara bagus oleh saya baca tafsir Said Qutb dalam hal ini. Dan saya sepakat bahwa kalau dilihat kriteria atau karakteristik ayatnya, kandungan ayatnya, sababun nuzulnya, walaupun ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi sebetulnya lebih dekat kepada ayat-ayat yang bersifat Makkiyah, ya. Karena hinaan, cacian, bulian semacam ini adat orang musyrikin Quraisy ya pada waktu itu. Kemudian ayat yang pendek-pendek ya, kandungannya yang berisi tentang hal-hal akidah kepada hari akhir dan lain sebagainya. Jadi meskipun ini diperselisihkan, tapi lebih dekat kepada ayat-ayat yang bersifat Makkiyah. Ya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan apa tadi? Telaga Kautsar ya. Jadi ini kalau kita baca bukunya, saya dulu belajar bukunya Syekh Utsaimin tentang kaidah-kaidah tafsir. Jadi tafsir itu memang sababun nuzul itu ada bermacam-macam, penafsiran itu ada bermacam-macam. Tapi sekiranya perbedaan-perbedaan tafsir ini bisa disatukan, itu lebih baik. Seperti tadi, Al-Kautsar ada makna khusus ya. Makna khusus itu adalah telaga yang disediakan Rasulullah SAW di jannahnya, di akhirat nanti, yang semua umatnya Nabi itu meminumnya. Itu makna khusus. Tapi makna umum
sebagaimana redaksinya al-kautsar fau'al, itu namanya jamak katsr, kebaikan-kebaikan yang banyak, ya. Dan ini bisa mengumpulkan termasuk kebaikan akhirat nanti, juga kebaikan-kebaikan yang Nabi SAW terima dari Allah selama beliau ya hidup di dunia ini. Maka penjelasan tentang ini bisa mencakup sana, bisa mencakup sini. Ketika terjadi perselisihan dan keduanya memungkinkan untuk digabungkan, maka makna yang menggabungkan itu lebih afdal, ya begitu. Ini dijelaskan oleh Syekh Nasir Sa'di juga seperti itu tafsirnya. Saya baca tafsir Al-Wasit ya, juga seperti itu kandungannya. Kecuali kalau yang satu halal satu haram, nggak mungkin itu bisa digabungkan, ya nggak bisa. Yang satu berbicara halal, yang satu berbicara, nggak mungkin bisa digabungkan, ya. Paling mungkin yang ada adalah nasikh dan mansukh, yang dulu dihapus oleh yang belakangan, seperti itu. Jadi ini hal yang lumrah, hal yang biasa. Kalau kita baca tafsir itu kadang-kadang satu ayat itu bisa ada 10 sababun nuzul. Ya, surat At-Tahrim, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak, ada yang berbicara ini soal madu, maghafir, ada yang berbicara ini karena Rasulullah SAW punya budak Maryam Al-Qibti itu dan lain sebagainya. Ini sangat banyak, ya. Jadi itu hal yang lumrah, bisa jadi semuanya itu terjadi. Kadang-kadang sababun nuzul bisa di Makkah, kadang-kadang sababun nuzul bisa di Madinah. Selagi tidak berseberangan satu dengan yang lain, maka semuanya itu dibenarkan. Kemudian yang ketiga, ya pertanyaan, apakah semua umatnya Nabi itu nanti mendapatkan kehormatan, kemuliaan meminum dari kautsar Rasulullah SAW? Ya, memang ada hadis Nabi SAW yang panjang tentang kaitannya dengan ini. Nabi pernah memanggil itu umatku, umatku, umatku. Ikhtalaja ummat Rasulullah. Umatnya Nabi itu saling berdesak-desakan untuk bisa meminumnya. Lalu Nabi mengatakan itu umatku. Maka malaikat mengatakan Muhammad itu bukan umatmu. Innaka la ta'rifu madza ahdatsa ba'dak. Engkau enggak tahu Muhammad, ketika engkau sudah meninggal dunia apa yang diperbuat oleh mereka berupa keanehan-keanehan di dalam mereka melakukan beragama, ya. Oleh karena itu di sini kita perlu hati-hati, ya, sebab orang yang melakukan keanehan-keanehan dalam beragama, membuat ya fatwa-fatwa yang aneh-aneh, ya. Sekarang ini LGBT mulai dihalalkan, bahkan kemarin saya baca di sebuah artikel itu sekarang pendidikan agama Islam itu mulai di sekolah-sekolah itu mulai dilakukan upaya untuk itu tadi ya, menyatukan agama-agama kayak gitu. Bahkan di toleransi katanya, ya. Bahkan di situ disebutkan kemarin, saya ngeri sekali. Ada ada semacam pembenaran LGBT. Kok sampai sejauh itu gitu. Dan ini kata penulis artikel ini sudah disebutkan dalam pelajaran agama Islam. Jadi pelajaran agama yang mengarah kepada ya toleransi yang kebablasan. Kalau toleransi yang kebablasan. Nah ini kan aneh. Nah orang semacam itu meskipun KTP-nya Islam, udeng-udengnya gede dan lain sebagainya, khawatir kalau nanti dia yaumil kiamah dia diusir oleh malaikat-malaikat, padahal dia ngaku sebagai umatnya Rasulullah. Kenapa? Terlalu berani, gitu kan? Merubah tatanan yang sudah baku, yang sudah disampaikan Rasulullah SAW, ya. Dan ini kan terjadi setelah Rasulullah SAW tidak ada. Makanya malaikat mengatakan innaka la tadri, wahai Muhammad kau enggak tahu madza ahdatsu ba'dak, apa yang sudah mereka lakukan, keanehan-keanehan yang mereka lakukan sudah engkau meninggal dunia, seperti itu. Kita khawatir akan hal ini, ya. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di zaman yang penuh fitnah ini kita mesti berhati-hati. Allah mengingatkan kepada kita, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ya, hendaknya kamu berhati-hati terhadap orang-orang yang menyelisih perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya LGBT itu kan dari dulu semua agama itu ngakui LGBT itu agama samawi. LGBT itu enggak benar. Ya. Cuma saya itu agak heran, ada agama seberang itu kan katanya jelas di agama kami dilarang. Waktu itu diskusi di TV One, tepuk tangan semua itu. Cuma tunggu dulu,
ini lagi dilakukan rapat ya, konsul di Roma sana, karena tidak sesuai dengan zamannya, yang mau kemudian merubah, memperbolehkan LGBT gitu ya. Jadi agama mereka itu boleh dirubah-rubah kalau konsul-konsul, ulama-ulama mereka itu sudah sepakat. Kita itu ngeri kalau seperti itu. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita dengan macam-macam aliran-aliran yang baru-baru, yang aneh-aneh seperti itu, yang tandanya dulu halal kok sekarang haram, atau dulu haram kok sekarang halal. Itu yang diingatkan Allah. Yukhalifuna an amrihi, mereka menyelisihi ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, khawatir nanti ngaku sebagai umatnya Nabi tapi kemudian diusir malaikat karena banyak melakukan keanehan-keanehan dalam beragama. Saya kira 3 pertanyaan itu cukup mewakili yang lainnya. Iya. Langsung 3. Ya. Dan insya Allah materi pada pagi hari ini juga sudah banyak sekali ya. Ya intinya dari surah Al-Kautsar itu menekankan supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas nikmatnya. Masih banyak nikmat-nikmat yang mungkin tidak kita sadari. Apapun kesulitannya, apapun masalahnya, tetap kita kembalikan kepada Allah SWT dan kita selalu dekat dengan Al-Quran. Dan ya tadi yang paling penting adalah kita harus selalu syukur nikmat, selalu dekat kepada Allah SWT. Baiklah jemaah sekalian, mengingat waktu, mungkin di lain kesempatan kita bisa bahas lebih dalam atau dengan tema yang lain. Baiklah, marilah kita tutup majelis pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun dalam penyampaian selama memandu kajian pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.